biasa. Ya. Nah, jangan terlalu tinggi juga. Mohon maaf, segini nih. Jangan. Pokoknya di atas mata kaki, di bawah dikit. Jangan ngegeser juga. Karena kalau ngegeser nanti ribet nanti pas waktu ada yang injak, terinjak dan sebagainya. Nah, ini untuk bawahannya. Untuk atasannya ada dua. Pertama ada namanya itiba. Itiba itu adalah membuka yang sebelah kanan, menutup yang sebelah kiri. Tuh lihat. Nah, ininya dipendekkan, gini. Ya, udah, tinggal langsung. Selesai. Ya, ini namanya itiba. Ini digunakan pada waktu tawaf. Jadi pada waktu tawaf sunnahnya kayak begini kata Rasulullah. Ya, posisi Ka'bah pasti ada di sebelah kiri. Pasti. Ya. Saya banyak temukan jamaah yang dia begini terbalik. Nah, ini. Ini sini terbalik. Ya. Alah. Apa saja yang masih diperbolehkan? Pertama adalah mohon maaf kacamata, boleh. Jam tangan boleh. Yang nggak boleh buat laki-laki kaos kutang. Ya, dalam keadaan ihram. Kemudian celana dalam. Ya, kaos kaki tidak boleh, sarung tangan tidak boleh, termasuk peci, jangan. Ya, itu hal-hal yang dilarang. Ya, kemudian kalau sholat bagaimana? Ini aja biasa sholat. Ya, ya biasa. Saya banyak temukan juga orang lagi sholat masih terbuka sebelahnya. Ya, ditutup. Makruh dia hukumnya. Kalau dia sholat masih terbuka. Ya, sa'i kayak begini nanti sa'i. Ya. Hanya top yang tadi terbuka, giliran sa'i harus disunnah ditutup. Ingat ya. Nah, itu pakaiannya. Untuk kain ihram, ada pertanyaan dari jamaah? Kita lanjut ya. Setelah lanjut, udah selesai sholat sunnah tadi ya. Sholat sunnah ihram 2 rakaat, langsung melafadzkan niat. Yuk bareng-bareng niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma umrotan. Ingat ya. Coba. Labbaik Allahumma umrotan. Setelah Bapak Ibu melafadzkan niat, maka semenjak itu juga larangan-larangan harus diperhatikan. Apa saja larangan ihram? Yang pertama, tidak boleh membunuh binatang yang ada di sekitar tanah haram. Ibu lagi ihram diinjak aja, kena dam. Ya, yang kedua, ingat ibu-ibu motek tuh pohonan, hati-hati dicedak. Ada pohon-pohonan yang dipotek kayak itu, nadam. Ya, wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nggak boleh melakukan ropas buat suami istri, nggak boleh tuh. Hati-hati, kalau dia duduk di bis berbarengan, jangan sampai menimbulkan syahwat. Ya, kemudian wala fusuqa, tidak boleh melakukan perbuatan fasik, dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Marah, jangan, hati-hati. Wala jidala, nggak boleh berdebat. Oh nggak bisa, menurut saya begini. Oh enggak, kamu salah. Oh itu nggak boleh. Ya, itulah larangan-larangan umroh. Ya, jadi ketika ibu dalam keadaan ihram, ingat, tolong itu diperhatikan. Setelah kita udah selesai, langsung berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah. Nanti sampai di kota Mekah, lanjut. Nah, kita biasanya di bis perbanyak membaca talbiyah. Ingat ya, sunnah setelah ihram, sunnah membaca talbiyah. Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka Innal labbaik. hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk wa lakal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma Labbaik labbaik. la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka Innal labbaik. hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk wa lakal la syarika lak. la syarika lak. Terus banyakin baca talbiyah selama di perjalanan. Ibu, nanti kalau misalnya Pak Ustadz, saya mau BAB Pak Ustadz, saya mau pipis nanti di rest area. Ya, dan itu tidak membatalkan. Ibu nanti habis BAB ambil wudhu lagi, kemudian menggunakan kain ihram lagi buat laki-laki. Yang terpenting tolong jaga jangan sampai terkena najis. Ya, itu dia. Pokoknya jaga mulut, banyakin istighfar, banyakin zikir dan sebagainya. Itu dia. Ingat,
nggak boleh gosip, 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 nggak boleh ya. Jangan, itu yang di depan itu jamaah, itu kan suaminya dua. Oh iya. Yang sebelahnya nyamper lagi. Siapa bilang saya sekamar ya sama dia? Orang suaminya 3 begitu. Jangan ya, pokoknya ya, itu kan umrohnya dibayarin. Apa urusannya sama gitu? Ya, itu dia. Ya, itu kan umrohnya kan jual tanah. Enggak usah, pokoknya udah jaga mulut. Ya, itu dia. Jaga mulut, banyakin istighfar, banyakin zikir dan sebagainya. Ya, ini terkadang mohon maaf, tangan mah zikir. Tangan zikir, tapi mulut, kupingnya begini. Mendengar nih. Langsung diceritakan. Emang taunya dari mana? Enggak, saya nggak dengar loh. Saya nggak dengar lagi di kuis. Saya nggak ngomongin. Cuma saya nggak dengar aja saya mah. Ya, ketika ibu mendengar, ibu transfer sama al-muqtad wal mustami' syarikun fil ismi. Orang yang ghibah sama yang mendengarin sama dosanya dia dalam dosa. Ya, jadi makanya Ramadan ini benar-benar, kalau menurut saya, ini benar-benar ujian buat kita untuk bisa meninggalkan seluruh larangan-larangan agama, terutama larangan-larangan ihram. Ya, alhamdulillah, terus perjalanan. Ya, lanjut. Kita akan memasuki yaitu tanah batas, tanah halal dan tanah haram. Kenapa ada 2 perbedaan tanah halal? Tanah halal itu boleh, non muslim masih boleh. Ya, di situ ada tempat-tempat hiburan. Tapi kalau udah masuk tanah haram udah nggak boleh. Hanya khusus yang beragama Islam. Itu dia. Makanya disebut tanah haram. Hanya Mekah dan Madinah yang steril. Itu dia. Ya, itu dia. Lanjut. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu ketika udah sampai di kota Mekah, mohon izin, nggak langsung ke Masjidil Haram, tawaf enggak, tapi ke hotel dulu, ya. Nah, kalau memang waktunya malam, silakan makan dulu, ya, makan dulu, istirahat dulu, masuk kamar, dikasih kunci dan sebagainya. Tapi ingat, posisi bapak dan ibu dalam keadaan ihram, ingat, jangan masuk langsung sikat gigi aja, jangan, nggak boleh, ya, kecuali lupa, itu dia. Yang kedua mandi pakai sabun, jangan. Pakai fresh care itu jangan, hand sanitizer, hati-hati wangi semuanya tuh. Pokoknya yang berbau wangi, larangan. Ingat ya, itu dia. Apa saja Pak Ustadz? Saya lupa Pak Ustadz. Kalau lupa apa dimaafkan? Ya, jadi ada 2 yang dimaafkan, yang dia tidak perlu bayar dam. Wa in kana jahilan au nasiyan, apabila dia bodoh, gak ikut manasik. Yang kedua dia lupa. Nah, ibu puasa, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ibu sengaja, walaupun sebutir nasi, ya, ibu habis imsak nih, ada sebutir nasi, ya, ibu telan, batal kan? Batal. Tapi sepiring, lupa, ya, enak juga ya lupa sepiring ya. Nah, jadi ingat ya, kalau lupa nggak ada masalah. Ibu setelah makan atau rehat, dapat kamar, turun ke lobi, dikumpulkan di situ, baru kita bareng ke Masjidil Haram bareng-bareng. Selama perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, perbanyak baca talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibarat kira apa? Ya Allah, saya sudah penuhi panggilan Engkau ya Allah. Terus sampai kapan? Sampai depan Masjidil Haram tuh. Sampai depan Masjidil Haram, ibu sebelum masuk ada doanya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam Rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ingat ya, masukkan kaki kanan, masuk ya. Nah, di sini mohon maaf, saya bilang sekali lagi sama Bapak, tolong pada waktu di hotel habisin semua. Ya, mau BAB selesaikan. Karena kalau nanti sudah masuk ke dalam udah nggak ada WC. Saya kasih tahu, Bapak harus keluar. Di sini yang kebanyakan ribut nih, mohon maaf. Sering udah kumpul, Pak Ustaz, mau ke belakang ini Pak Ustaz, mulus. Tunggu satu. Yang ditungguin yang mulus ditungguin lama banget. Oh lama ya nih. Pak Ustaz biar saya nyusul dah Pak Ustaz. Nyusul. Yang tadi itu udah balik, yang nyusul belum balik.
Itu di situ selesai.